Hai hai Peanut Gang. Di dunia ini terdapat berbagai macam pekerjaan yang sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Seiring berjalannya waktu, jenis pekerjaan pun akan terus berubah dan berkembang. Tapi ternyata ada profesi unik yang dinobatkan sebagai pekerjaan tertua di dunia karena sudah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu. Beberapa pekerjaan ini memang sudah punah dan tak lagi ditemui. Nah, salah satunya seperti pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pria botak yang satu ini nih. Pada tahun 1950, ada seorang pria botak beruntung yang menjadi bahan percobaan untuk mencari produk lipstik terbaik. Pengujian lipstik di laboratorium dulu melibatkan beberapa wanita cantik yang bersedia mencium satu pria. Pria itu cuma disuruh diam dan jadi bahan tempelan bibir para wanita itu, guys. Si botak nampaknya kegirangan ya. Nggak kebayang deh kalau profesi ini masih ada sampai sekarang. Pasti banyak kaum pria yang melamar pekerjaan untuk mencoba profesi yang satu ini. Siapa sangka jika dahulu, sebelum adanya koran, radio, dan televisi, ada sebuah pekerjaan yang tugasnya membacakan koran atau informasi. Pekerjaan yang disebut lektor ini biasanya ada di pabrik. Sang lektor akan membacakan berita atau informasi untuk menghibur karyawan yang ada di pabrik. Lektor duduk di panggung tinggi dan membaca dari sumber-sumber yang dipilih oleh para pekerja, dari surat kabar Kuba dan Amerika hingga literatur klasik seperti Don Quixote dan The Count of Monte Cristo. Serasa didongengin ya guys. Guys, kalian tahu permainan bowling kan? Sebelum mesin penyusun pin bowling ditemukan, pekerjaan menyusun pin bowling masih dilakukan secara manual loh. Pada awal abad ke-20, ada profesi unik yang disebut sebagai pinutters atau juga dikenal sebagai pinboys atau pinspotters. Pekerjaan ini menurut seseorang bisa bekerja cepat menata kembali pin bowling yang terjatuh. Menjadi seorang pinboy bukanlah pekerjaan yang mudah loh ternyata. Mungkin kamu akan terkejut saat tahu dahulu ada sebuah pekerjaan khusus menangkap tikus. Dulu, orang belum mengetahui cara menjebak tikus dengan menggunakan lem atau perangkap tikus. Alhasil, masyarakat meminta penangkap tikus untuk menangkap tikus-tikus yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Tak sembarangan, para penangkap tikus ini adalah orang terlatih. Mereka dituntut untuk bisa menangkap tikus dengan tangan kosong atau menggunakan alat hingga tikus tersebut mati. Lampu-lampu jalanan zaman dahulu memang tak ada yang menggunakan listrik seperti sekarang. Lampu-lampu tersebut menyala menggunakan minyak dan harus dihidupkan satu persatu secara manual setiap hari. Saking banyaknya lampu-lampu tersebut, maka pemerintah kota setempat mempekerjakan beberapa orang untuk menyalakan setiap hari. Wah, apa nggak capek tuh? Nah guys, ada sebuah gambar yang beredar menunjukkan seorang pria membenturkan kepalanya ke dinding. Entah apa maksud dari foto tersebut ya. Mungkin sebagian kita menganggap bahwa orang tersebut sedang mendapatkan bulian dari orang-orang di sekitarnya ya. Ternyata diketahui pria tersebut adalah seorang penemu helm asal Inggris bernama Whitty Warren yang sedang menguji prototipe baru untuk helm pelindung penerbangan yang diciptakannya. Namun, banyak orang yang mengklaim dan menyangka bahwa gambar tersebut sebagai pengujian helm sepak bola Amerika pada tahun 1912. Sebelum adanya kulkas, orang zaman dahulu akan mengumpulkan es-es di musim dingin untuk berbagai keperluan. Untuk memotong es balok yang tebal, sekelompok orang ditugaskan untuk memotong balok es yang ada di jalan atau di danau, hingga menjadi potongan-potongan kecil. Waduh, kayaknya anti mainstream banget ya pekerjaan yang satu ini. Sebelum ada alat transportasi dan akses jalan yang memudahkan pengiriman kayu dari tempat asal ke tempat tujuan, kayu dikirim dengan cara dihanyutkan ke aliran sungai hingga sampai ke tujuan.
untuk menjaga agar kayu tidak terpisah-pisah dan sampai ke tempat tujuan, maka dipekerjakanlah sekelompok orang yang bertugas menjaga kayu tetap hanyut dan juga tetap di jalurnya. Sebelum teknologi radar ditemukan, pada masa perang dulu, untuk mengetahui keberadaan pesawat musuh, dibutuhkan seseorang untuk bekerja sebagai pelacak pesawat musuh dengan menggunakan pendengarannya. Dibantu sebuah alat berbentuk corong agar pendengarannya semakin tajam, dan agar lebih mudah mengetahui jika ada pesawat yang mendekat. Gimana ya kalau lagi kerja, terus ada koin yang jatuh? Masih bisa fokus nggak ya? Nah, yang terakhir ini bisa jadi yang paling seram. Di abad 19 silam, beberapa orang pemberani dibayar oleh Universitas Kedokteran untuk membongkar makam dan mengambil mayat-mayat yang belum terlalu hancur jasadnya untuk dijadikan kadaver atau bahan praktek untuk para calon dokter. Namun tentu saja tak sembarangan membongkar makam. Universitas dan pemerintah setempat telah mengatur peraturan-peraturan penting tentang pembongkaran mayat ini, guys. Ada yang tertarik mencoba pekerjaan ini? Nah, itu dia guys, profesi-profesi unik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut kalian, pekerjaan mana nih yang membuat kalian ingin mencobanya jika masih ada di zaman sekarang? Beri tanggapanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terima kasih, and have a nice day!